Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitriani dengan NIM 25042095. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, konsep dan organisasi pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila. Keempat, hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, implementasi Pancasila. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu konsep dan organisasi pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membentuk peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga menekankan pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, tanggung jawab, dan rasa sopan santun dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi, dengan adanya pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter dan moral bagi para peserta didik, serta menghubungkan pengetahuan dengan tindakan nyata yang ada di masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada konsep pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila berlandasan pada pembelajaran yang mendekankan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Artinya, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami isi Pancasila, tetapi juga mampu menerapkannya di kehidupan nyata. Pendekatan ini menjadikan pendidikan Pancasila sebagai sarana pembentukan karakter yang terintegrasi baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada organisasi pendidikan Pancasila. Di tengah perkembangan globalisasi, arus informasi dan budaya asing sangat mudah masuk ke Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang kuat terhadap jati diri bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila menjadi sangat penting sebagai sarana untuk membentuk identitas nasional, menanamkan rasa cinta tanah air, serta menjadi persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Intinya, organisasi pendidikan Pancasila mampu menyaring pengaruh globalisasi, memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi pedoman dalam setiap kebijakan negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai arah, pedoman dalam kehidupan berbangsa. Ideologi ini bersifat terbuka sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Dengan sikap tersebut, Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, budaya yang terus berkembang. Pancasila sebagai ideologi negara harus bersifat terbuka dan fleksibel, menjadi arah kehidupan bangsa. Selanjutnya kita akan masuk kepada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah gambaran umum dari nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia dan saling berkaitan satu sama lain. Kelima sila tersebut menjadi pedoman dalam membentuk kehidupan yang harmonis, adil, dan berkeadilan. 5 sila dalam Pancasila adalah satu dari kesatuan. 5 sila dalam Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Nilai yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Sila pertama dan kedua menekankan hubungan manusia dengan Tuhan serta dengan sesama manusia. Kepercayaan kepada Tuhan harus diwujudkan dengan sikap toleransi dan saling menghormati antara umat beragama.
Selain itu, setiap individu juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan bersikap adil, beradab, dan menghargai hak orang lain dalam kehidupan sosial. Inti dari sila pertama dan kedua dalam Pancasila yaitu ketuhanan kemanusiaan adalah yang pertama toleransi beragama, yang kedua menghargai martabat manusia, serta menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu nilai persatuan dan kerakyatan. Sila ketiga dan keempat menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Persatuan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi perbedaan yang ada di Indonesia. Sementara itu, prinsip kerakyatan menekankan musyawarah sebagai cara untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Intinya dari nilai yang terkandung dalam persatuan dan kerakyatan ini adalah menjaga persatuan bangsa, musyawarah sebagai keputusan. Yang terakhir adalah nilai keadilan sosial. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, hukum, maupun sosial yang ada di negara. Dengan adanya keadilan sosial, diharapkan tidak terjadi kesenjangan yang mencolok dalam masyarakat. Materi yang keempat yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila berperan sebagai dasar filosofi dan sumber nilai, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk konkret dan dari nilai-nilai tersebut dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum serta arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang ada di Indonesia. Jadi intinya, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menjadi dasar filosofis dan hukum yang ada di Indonesia, serta antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 harus saling melengkapi, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu dalam menjalankan kehidupan berbangsa antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 harus berjalan secara sejajar. Selanjutnya materi yang kelima yaitu implementasi Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk nyata dari pengalaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan melalui sikap sederhana seperti menghormati orang lain, bekerja sama, serta menjunjung keadilan. Implementasi Pancasila juga terlihat dalam kehidupan bermasyarakat seperti menjaga toleransi, menghargai perbedaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dengan penerapan tersebut, Pancasila benar-benar menjadi pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dari kelima materi tersebut, dapat kita ambil kesimpulan, pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi menjadi landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, serta dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang sangat penting agar nilai-nilai tersebut dapat terwujud secara nyata dalam masyarakat. Jadi, mempelajari pendidikan Pancasila sangatlah penting sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.